Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik, di sini mungkin karena anggotanya lumayan banyak ya, dan kemarin saya diberitahu bahwa anggotanya kebanyakan anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah yang masih ya mungkin 20-an umurnya. Jadi mungkin saya ingin membahasakan diri saya sebagai aku saja agar semakin dekat. Nah, kenapa kita di sini membahas tentang Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang dikenal dengan pembantu Nabi? Karena kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran, dan kebetulan Anas bin Malik ini ceritanya adalah seorang anak remaja yang berumur 9 atau 10 tahun sampai dengan 20 tahun yang akan kita ceritakan di sini. Jadi semoga cerita ini bisa relate dengan kita semua. Nah, sebelum masuk ke kisah Anas bin Malik sendiri, kita bisa sedikit membahas tentang ibundanya Anas bin Malik. Jadi ibunda Anas bin Malik ini bernama Rumaiso atau Rumayugo, ada orang yang menyebutkan, atau disebut juga dengan Malikah. Namun beliau ini lebih dikenal dengan nama kunyah. Nama kunyah itu nama panggilan, nickname gitu, dengan nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini suaminya itu meninggal dalam keadaan kafir. Jadi dulunya tuh mungkin belum ada ini, waktu awal-awal Islam di Mekah awalnya, yang masih di Mekah itu belum ada aturan mengenai pernikahan antara muslim dengan non-muslim. Jadi dulu Ummu Sulaim ini sudah masuk Islam, namun suaminya itu masih kafir waktu itu. Nah, suaminya juga meninggal dalam keadaan kafir. Jadi Ummu Sulaim ini single parent dengan 2 anak. Akhirnya ibunya ini, Ummu Sulaim ini datang ke Nabi ngomong, ya Rasulullah, semua orang Ansor yang ada di Madinah ini sudah memberikan Anda hadiah. Cuma saya nih yang belum ngasih hadiah, dan saya ini nggak punya apa-apa. Tapi saya punya nih anak. Anak saya ini gesit, punya kemampuan yang luar biasa. Ingin tinggal dengan engkau. Jadikanlah dia apa saja yang engkau mau, jadi pembantu boleh, jadi budak boleh, selama kapanpun yang engkau mau. Nah, pola ini diikuti sama ibundanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Sama-sama single parent keduanya. Tapi karena nabinya udah nggak ada pada zamannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, jadi dititipkannya tuh kepada ulama. Ibunda Imam Syafi'i itu sampai menggendongnya. Imam Syafi'i kan orang Palestina ya kalau sekarang ya. Dari Gaza itu dibawa tuh ke Mekah untuk tawaf. Sampai Mekah itu habis tawaf, Imam Syafi'i ini yang masih kecil ini tinggal di sana untuk belajar sama ulama-ulama di sana. Dia tinggal belajar sendirian, itu masih kecil, itu umurnya belasan Imam Syafi'i. Ibunda Imam Ahmad juga sama. Imam Ahmad tuh malam-malam dibangunin, dibikinin air panas gitu ya, untuk wudhu, untuk mandi. Habis itu pagi-pagi subuh-subuh berangkat, dianterin ke majelisnya, halakohnya para ulama di sana. Terus udah selesai mungkin siang atau sore dijemput lagi sama ibunya. Ya singkatnya kayak gitulah tentang Ummu Sulaim ini. Ini spoiler aja, mungkin kita bakal pelan-pelan lagi ya mengenai Anas bin Malik. Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Allah ada perbedaan pendapat di tentang umurnya Anas bin Malik ini. Ada yang ngomong dari umur 9 sampai 19 tahun, ada yang ngomong umur 10 sampai 20 tahun. Jadi intinya 10 tahun Anas bin Malik ini bersama dengan Nabi. Nah, Anas bin Malik ini bersama dengan Nabi sampai Nabi wafat. Jadi kalau Nabi wafat di umur 63 atau 64 tahun, mungkin Anas bin Malik ini dari umurnya Nabi 53 atau 54 tahun bersama dengan Nabi. Lalu panggilan sayang di Arab itu kan bahasa Arab yang dihaluskan ya, diperkecil. Kayak panggilannya Aisyah. Itu kan saking putihnya beliau ya, Ibunda Aisyah itu, Nabi itu kalau ngelihat Aisyah lagi malu atau Aisyah lagi marah tuh pipinya sampai merah gitu kan. Jadi bahasa Arabnya merah itu kan hamro ya. Dan kalau dihaluskan menjadi humayro, itu panggilannya Aisyah. Anas, di lain hal, Anas ini dipanggil Unais. Anas kecil. Ya kalau bahasa Cina itu Xiao, Xiaodre, Xiaome. Kalau di kita apa ya, mungkin bocil. Tapi bocil itu bukan panggilan sayang sih. Tapi intinya panggilan sayangnya Anas itu Unais dipanggilnya. Nah, Anas bin Malik ini menjadi salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak di antara sahabat yang lain. Tentu di sahabat yang lain itu ada anaknya Ibnu Abbas, itu sekitar 2000 hadis atau 1800 kalau nggak salah. Lalu ada anaknya Umar, Ibnu Umar, itu sekitar 2800 hadis. Sedangkan Anas bin Malik ini meriwayatkan sekitar 2300 atau 2200-an hadis.
Yang kebanyakan itu hadis mengenai kehidupan sosialnya Nabi. Jadi kalau kehidupan intim rumah tangganya Nabi itu kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah. Karena Aisyah kan dari dalam rumah sendiri. Lalu Anas bin Malik ini tuh waktu penyerahan tadi ya sama oleh ibunya itu, kan tadi, ya Rasul aku punya anak nih Gesi, tolong di masuk ke rumahmu, ajak apa aja, suruh apa aja, nggak, aku ikhlas tuh kok. Tapi minta tolong doain ya Rasul. Ini sama Rasul dihargai itu permintaannya, dan Rasul pun mendoakan si Anas ini, diusap kepalanya. Terus si Umays Anas ini didoakan oleh Nabi, apa ya doanya kalau nggak salah itu, ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya serta panjangkanlah umurnya. Nah, dari doa ini ada beberapa yang ingin aku bahas nih. Ada banyak malahan dari kita yang salah paham mengenai harta ini. Dianggapnya kalau seseorang punya banyak harta itu nggak muslim banget gitu loh. Kenapa? Karena ya, oh muslim tuh harusnya mengejar dunia, kita mengejar akhirat, kita harus meninggalkan dunia, kita harus zuhud terhadap dunia. Ini pemahaman yang mungkin perlu diluruskan, karena di surah Al-Qasas sendiri ayat 77, Allah sendiri yang ngomong kalau carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kejarlah akhirat, tapi jangan kamu lupakan bagian duniamu. Nah, kenapa Nabi mendoakan harta kepada Anas bin Malik ini? Karena nantinya Anas bin Malik ini punya kebun anggur kalau nggak salah. Yang mana kebun orang lain tuh biasanya setahun panen cuma sekali. Namun Anas bin Malik ini kebunnya panen setahun 2 kali, dan beliau juga menjadi salah seorang sahabat yang paling kaya di Madinah kala itu. Dan tentunya harta-harta yang beliau miliki ini dikembalikan kepada umat. Kalau dia minta tolong, ngutang, itu ke Anas semua tuh. Itu salah satu kebermanfaatan harta. Jadi kita nggak melulu, oh nggak boleh banyak-banyak punya harta di dunia, nanti susah dihisapnya di akhirat. Ya memang itu ada betulnya, tapi kita juga tidak dilarang oleh Allah. Kita tidak dianjurkan untuk melupakan dunia sendiri, karena sebelum ke akhirat kita harus menjalani kehidupan dunia ini. Dan kalau bisa dibilang malah ada riwayat bahwa sahabat yang ini bukan menjelekkan kaum yang ini ya di bawah rata-rata, atau bisa kita bilang miskin. Kan pernah sahabat yang ngelapor kepada Nabi, Nabi kita nih iri ngelihat orang-orang kaya ini banyak jalur ke surganya, bisa sedekah, bisa memberikan budak, atau bisa ngutangin orang segala macam. Kita nggak bisa ya Rasul. Ya Rasul kasih ini kan wejangan kalau bahasa Jawanya, dikasih nasihat bahwa ini tak kasih tahu amalan yang lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh orang-orang kaya tadi. Dikasih tahu kalau habis sholat disuruh baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali itu. Tapi akhirnya ya si orang-orang kaya ini tahu juga tentang riwayat ini. Akhirnya orang kaya juga mengamalkan tuh, habis sholat mereka zikir kepada Allah. Lalu orang miskin ini ngadu lagi ke Nabi, Nabi mereka udah tahu nih amalan kita, apalagi yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya Nabi ngomong, ya udah itu udah anugerah dari Allah kepada mereka. Jadi terima aja, kamu lakuin aja yang kamu bisa sekarang. Jadi ya perhatikan bahasa Nabi ya. Nabi itu membahasakan ini anugerah yang diberikan kepada Allah oleh mereka. Jadi harta itu nggak melulu bernilai negatif di mata agama. Lalu balik ke doa tadi ya. Anas juga diberkahi dengan keturunannya. Jadi Anas ini agak lucu sih. Anas ini punya keturunan sebanyak 200-an lebih, mulai dari anak sampai cucu. Jadi dari yang meninggal dunia sampai yang masih hidup. Dan Anas juga termasuk salah seorang sahabat yang paling lama hidupnya. Anas berumur kalau nggak salah meninggal di umur 103 tahun. Jadi 100 tahun hidup. Dan ini bisa dibuktikan dengan perkataan Anas bahwa dia pernah berkata, saya adalah satu-satunya, saya adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang pernah merasakan sholat menghadap 2 kiblat, yakni Baitul Maqdis dan Ka'bah. Ya semoga Allah segera memerdekakan Baitul Maqdis agar bisa kembali ke muslimin sekarang ya. Jadi Anas tuh salah seorang sahabat yang paling lama, karena yang tadi aku bilang bahwa ketika Rasulullah umur 54 tahun, itu Anas masih umur 10 tahun. Jadi masih anak-anak banget gitu loh. Wajar kalau umurnya lama. Ini tentang si Anas bin Malik. Nah, untuk gambarannya, rumahnya Ummu Sulaim, ibunda Anas, dan Anas bin Malik ini rumahnya itu ada di sebelah atau di depan rumahnya Rasulullah. Jadi kayak nyerong gitu mungkin, atau di sebelahnya pas tetanggaan. Dan ada perbedaan pendapat mengenai apakah Anas ini ikut masuk ke dalam rumah Rasulullah sebagai pembantu atau dia tetap di rumahnya. Tapi kalau
Rasulullah keluar dia selalu ikut gitu. Ada berbeda pendapat dan mungkin aku bisa memberi pendapat bahwa aku lebih condong ke pendapat yang kedua. Kenapa? Karena kebanyakan yang tadi aku bilang bahwa hadis-hadis riwayat-riwayat mengenai kehidupan rumah tangganya Rasul itu kebanyakan diriwayatkan oleh Aisyah. Sedangkan kalau kehidupan di luar rumah, sosialisasi, kehidupan sosialnya Nabi itu baru diriwayatkan oleh Anas. Nah, selama 10 tahun setelahnya, setelah Anas diserahkan kepada Nabi Muhammad, ia ikut tuh dengan Nabi, kemanapun Nabi pergi. Dan Anas juga yang berkata bahwa aku tuh nggak pernah melihat manusia ahsanul khuluq yang akhlaknya itu lebih baik dibanding akhlaknya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena selama mengabdi 10 tahun itu, dia nggak pernah berkata kasar kepadaku. Dia nggak pernah memarahiku. Bahkan beliau nggak pernah mengerunyutkan keningnya. Jadi kalau kita marah tuh kan kening kita agak gini ya, ini anak kenapa sih kayak gitu kan. Nah, Anas tuh nggak pernah ngelihat Nabi kayak gitu. Dan bahkan Nabi tuh nggak pernah ngelihat kelihatan kecewa kepada aku, kepada Anas. Jadi kalau orang tua kecewa sama anaknya kan, ini anak kenapa sih kayak kecewa gitu kan, walaupun nggak ngomong tapi kan kelihatan matanya itu kan sedih apa gitu. Itu Nabi Muhammad nggak pernah melakukan seperti itu kepada Anas. Nah, ada kisah yang terkenal mengenai Anas bin Malik. Ini salah satu kisah yang mungkin agak lucu kalau diceritakan. Jadi suatu hari, ini dari point of view-nya ini ya si Anas ya. Suatu hari aku pernah disuruh oleh Nabi, tapi di tengah jalan itu aku lihat anak-anak lain lagi main. Karena ya beliau juga masih anak-anak gitu kan, mungkin umurnya 12 tahun atau 13 tahun, masih anak-anak, masih SD atau SMP mungkin umur segitu. Jadi aku nih ke distract, keganggu, akhirnya aku ikut main sama anak-anak tadi. Entahlah waktu itu mainnya apa ya, waktu zaman itu yang nggak mungkin mereka mabar ML itu yang nggak mungkin ya. Ya mungkin mereka ngeliat ada burung merpati diajak main, terbang. Kan merpati kan kalau di Turki kita bisa lihat kan merpati sering di jalan-jalan tuh. Kalau terbang terbalik lagi cuma sebentar itu kan merpati. Atau mungkin main sama pelepah kurma yang ada orang duduk terus tarik-tarik gitu kan, kayak main balapan, mungkin nggak tahu dah alam. Intinya Anas itu ikut main waktu itu sama anak-anak lain. Sampai si Anas ini lupa dengan tugas yang dikasih tadi. Terus kata Anas, tiba-tiba aku ngeliat Nabi nih datang duduk. Terus aku, waduh, kayaknya aku dalam masalah gitu mungkin ya si Anasnya ya. Nah, ketika ngeliat Nabi, Anas nih ngeliat bahwa Nabi tuh cuma duduk senyum aja gitu, ngeliat anak-anak main kan lucu-lucu gitu ya. Jadi Nabi tuh duduk senyum. Terus Nabi tuh ngomong akhirnya, ya Unais, wahai Anas kecil, itu kan panggilan sayang tadi ya. Kamu kan tadi aku suruh, kamu udah kesana belum? Terus ya ngeliat jawabannya Anas, karena dia masih kecil ya. Dia tuh nggak ngomong belum ya Rasul, nggak gitu. Ya anak-anak kan bohong atau apa. Lagi OTW nih gitu kata Anas. Karena ya namanya anak-anak dan itu adalah salah satu mungkin ini adalah satu-satunya momen di mana Nabi itu menegurku atau memarahiku. Jadi marahnya Nabi itu momen pertama kali dan terakhir. Anas itu ditegur oleh Nabi, dimarahi oleh Nabi, dan cara negurnya aja disenyumin gitu. Ini kalau orang tua kita ada mungkin ada teman-teman di sini yang punya anak gitu ya, pasti susah banget untuk ngelakuin ini karena ya mungkin teorinya ya ikhlas, sabar ya sabar gitu. Ngurus anak ya harus sabar, tapi ada aja momen capeknya pasti ngurus anak. Dan misalnya nyuruh anak ke warung beli bawang, tapi anaknya malah ke lapangan main bola, itu kan pasti kesel sendiri ya. Tapi lihat cara Nabi mendidik Anas, memperlakukan Anas yang bahkan itu bukan anaknya sendiri gitu. Nah, oke, mungkin kalau kita lihat ya dari kitab atau buku Syama'il Muhammadiyah, itu adalah buku mengenai karakteristik atau ciri-ciri atau sifat Nabi Muhammad, dari tingginya, dari bentuk matanya, alisnya, giginya, itu kebanyakan diriwayatkan oleh Anas bin Malik saking dekatnya beliau dengan Nabi Muhammad. Bahkan ketika kematian Nabi, Anas bin Malik ini ngomong, aku menghitung ada total 17 uban di rambut dan jenggotnya Nabi. Saking detailnya yang Anas ceritakan, itu sampai ubannya bisa beliau ingat gitu loh, dihitung. Lalu ada tentang karakter dan sifat beliau kepada anak kecil, itu kebanyakan diriwayatkan oleh Anas. Anas itu pernah bilang juga, aku nggak pernah melihat orang yang sebaik ini kepada anaknya, sebaik Nabi SAW kepada anaknya. Jadi nggak cuma ke Anas aja Nabi itu baik di rumahnya, kepada anak-anaknya lain itu Nabi juga sebaik itu.
Jadi Nabi itu memiliki rahmah kepada keluarganya yang nggak dimiliki oleh orang-orang lain kepada keluarganya. Jadi kasih sayangnya Nabi kepada keluarga itu beda banget itu loh daripada yang orang lain. Terus Anas juga yang merewatkan mengenai meninggalnya Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad SAW, anaknya yang cowok ya, kan itu anaknya meninggal di usia masih bayi. Jadi ceritanya tuh Anas lagi bareng sama Nabi nih, lagi entah walau alam lagi ngapain. Intinya Anas bareng sama Nabi ketika Nabi mendapat kabar bahwa anaknya meninggal. Anas juga yang ikut jalan ke tempat si Ibrahim dirawat, diasuh ke rumahnya. Dan Anas juga yang mengatakan, satu sahabat yang mengatakan, kami masuk ke rumah tempat Ibrahim. Jadi kami, aku dan Rasulullah. Jadi bukan yang kebanyakan kan riwayat lain tuh, aku pernah mendengar bahwa Nabi pergi ke sini, aku pernah melihat bahwa Nabi ke sini, tapi kami. Jadi Anas tuh merasakan secara langsung experience perasaan di mana Nabi mendapat kabar bahwa anaknya sendiri yang udah meninggal itu. Ini Anas juga yang ngelihat bahwa Nabi itu datang ke rumahnya, masuk, terus gendong anaknya tadi, dipeluk gitu kan, sampai Nabi nangis, sampai air matanya netes, menjatuhi kena si badannya Ibrahim yang masih kecil, masih bayi. Dan dia juga yang ngelihat, menyaksikan sendiri bahwa Nabi itu saking sedihnya, nangisnya tuh ya nangis banget loh, sampai membasahi anaknya yang digendong itu. Tapi Nabi juga akhirnya mendoakan kepada anaknya Ibrahim ini dan mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya. Ini merupakan riwayat yang menggambarkan sedekat itu loh Anas dengan Nabi Nabi Muhammad SAW. Nah, ada juga riwayat mengenai Anas, bahwa mengenai Nabi Muhammad tentunya dari Anas, yang jadi ceritanya itu Nabi itu waktu di Madinah tentunya kan Anas orang Ansor ya. Anas itu diserahin kepada Nabi waktu Nabi sudah di Madinah tentunya. Nah, jadi Nabi itu selama di Madinah meluangkan waktunya setiap hari untuk keliling ke rumah sahabatnya, ke rumah kaum Ansor. Jadi wallahu alam, ini ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa waktunya itu antara duha sampai zuhur, itu kan waktu-waktu di mana Nabi slow lah ini ya, senggang gitu waktunya. Jadi Anas tuh menceritakan bahwa Nabi tuh sering setiap hari malah untuk keliling ke rumah sahabat Ansor satu-satu dia datengin satu-satu rumahnya itu. Dan Anas berkata bahwa setiap kali Nabi masuk ke rumah sahabatnya, ke rumah kaum Ansor, yang pertama kali dicari oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk ya Rasul, terus anak-anak kemana? Nah itu, pertama kali yang dicari oleh Nabi itu anak-anak. Terus akhirnya anak-anaknya dipanggil, datang, terus Nabi meluk anaknya, Nabi bercanda sama mereka. Ada suatu cerita Nabi itu nanyain ke, kalau nggak salah itu, saudaranya Anas kalau nggak salah, Ibnul Barok. Jadi Nabi itu nanya kepada anaknya itu, kemarin katanya kamu melihara burung merpati ya, burung ya, mana burungnya sekarang, lagi apa burungnya. Jadi Nabi itu sering bercanda sama anak-anak, saking ya Nabi itu suka dengan anak-anak mungkin. Jadi Anas itu yang melihat sendiri bahwa Nabi kepada anak lain juga sama rahmahnya kepada Nabi dengan anak-anaknya sendiri dalam keluarganya. Jadi Nabi itu suka bercanda sama anak-anak, terus suka dengerin cerita anak-anaknya, walaupun ceritanya kan aneh-aneh dengan anak-anak itu ya. Terus Nabi juga kadang elus-elus kepalanya, terus ngedoain anaknya tadi. Dan dia juga pernah cerita bahwa ada suatu waktu pas ini ya lagi iqomah ya, Nabi kan waktu itu udah tua, jadi Nabi tidak lagi mengimami sholat. Nabi itu ada di soft pertama gitu. Waktu udah iqomah, kan udah pada berdiri semua tuh. Anas cerita bahwa ada tuh orang datang yang tiba-tiba narik bajunya ya Rasul. Ya Rasulullah, tolong aku. Dan itu orang tadi ngomongnya tuh keras banget tuh loh. Sampai mungkin teriak ya mungkin. Kayak historis gitu. Ya Rasul, tolong aku. Mungkin kayak panik atau apa. Sampai Rasul ini agak takut gitu loh. Ini orang kenapa tiba-tiba narik gitu ya. Tapi karena lihat, seorang pemimpin Islam, seorang presiden anggapannya kalau sekarang ya, lagi mau sholat udah iqomah tinggal takbir, ditarik orang random gitu ya suruh nolongin, tapi Nabi itu nolongin gitu. Akhirnya Nabi itu nyuruh sahabatnya lain, lanjutin aja sholatnya, aku sama Anas aja yang pergi ngebantuin orang ini. Ya, akhirnya Anas sama Nabi itu pergi bantuin orang ini kan, sampai akhirnya setelah selesai urusannya baru Nabi balik lagi sholat lagi ikut sama sahabatnya tadi. Jadi
bukan bahasanya mungkin bukan sholat aja ditinggalin ya, tapi kita bisa ngambil pelajaran tuh bahwa Nabi itu se-care itu loh sama umatnya. Nabi itu bisa-bisanya menunda sholatnya untuk ngebantuin orang yang mungkin kelihatan butuh banget tadi. Terus ada juga cerita di mana Nabi lagi sama Anas gitu ya, mungkin lagi jalan atau lagi duduk bareng gitu. Nabi itu pakai jubah gitu, yang di sini tuh ya jubah aja gitu. Terus suatu saat ada orang random lagi datang narik jubah di lehernya Nabi gitu ya. Saking kerasnya tuh ngomong dia, "Ya Muhammad, kasih aku uang yang telah Allah berikan kepadamu." Ini artinya uang dari Baitul Mal ya, uang zakat segala macam. Mungkin ini orang yang butuh atau miskin segala macam. Jadi nariknya tuh beneran narik banget gitu loh, sampai si Anas sendiri itu ngomong bahwa tarikannya ini membuat bekas di lehernya Rasulullah saking kerasnya beliau narik. Tapi Anas kan bingung ya, waktu itu masih muda, masih belasan tahun ya. Mungkin kalau kita mungkin udah dipukulin tuh orang yang ngeselin itu, ngapain tiba-tiba apa narik-narik bajunya Rasul gitu kan. Tapi akhirnya Nabi itu cuma ketawa aja. Oh, anaknya orang ini lagi butuh atau apa. Akhirnya dia nyuruh Anas, "Mas, coba tuh ambilin harta atau uang dari Baitul Mal, kasih ke dia." Ya, Anas ambil uang dari Baitul Mal dikasih ke orang tadi. Jadi Nabi itu enggak tiba-tiba panik atau apa atau ngajak berantem gitu, enggak. Orang random padahal yang Nabi enggak kenal, tapi karena Nabi tahu itu umatnya sendiri mungkin ya. Jadi cuma ditarik sampai membekas aja, Nabi itu nerima gitu loh, sambil bercanda malahan, sambil ketawa gitu. Ya udah Nas, ambilin sana Nas, sampai gitu. Saking uh, dermawannya Nabi, saking baiknya Nabi, saking bagusnya akhlak Nabi. Dan Masya Allah, inilah kisah-kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik, yang baru beberapa aja aku ceritain, aku bacain ini mungkin bisa membuat kita tambah cinta kepada Rasulullah, tambah cinta kepada Nabi kita sendiri, melihat akhlaknya yang begitu baik. Bayangin kita yang dengerin ceritanya aja mungkin tambah cinta ya, apalagi Anas yang ngerasain itu sendiri, gimana rasanya tiap hari bareng ketemu Nabi, ngelihat beberapa miracle atau keajaibannya Nabi, mungkin mukjizat. Sampai nih ada suatu cerita bahwa Anas itu pernah menyaksikan sendiri beberapa mukjizat Nabi, yang Nabi itu datang ke rumah Ansor lagi kan. Habis itu karena kalau dia cuma punya sedikit mentega sama apa ya waktu itu ya, pokoknya sedikit makanan itu, karena Nabi yang datang akhirnya dikasih ke Nabi. Sampai akhirnya Nabi ngomong, "Gak usah, simpen aja lagi, aku lagi puasa." Terus akhirnya didoain tuh kendinya atau tempat makannya tadi. Sampai akhirnya tempat makannya itu sudah berbulan-bulan, ada orang datang dikasih, orang datang dikasih, itu sampai nggak habis-habis gitu. Itu salah satu mujizat Nabi. Ada juga yang lagi Jumat gitu, Nabi lagi khutbah, mungkin lagi Jumatan atau ya khutbah di hari Jumat. Anak sendiri yang lihat bahwa lagi khutbah itu ada orang yang berdiri ngomong, "Ya Rasulullah, mintakanlah pada Allah untuk hujan, soalnya Madinah lagi kering-keringnya nih." Akhirnya Nabi waktu khutbah itu langsung mengangkat tangan berdoa. Terus tiba-tiba awan datang kan, tiba-tiba tuh awan datang mengelilingi Madinah. Lalu tiba-tiba turun hujan seketika. Nah, sampai seminggu kemudian hujannya nggak berhenti-berhenti. Sama sampai Jumatnya lagi, Nabi itu lagi khutbah lagi, sampai ada orang juga yang berdiri, "Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah untuk memberhentikan hujan ini. Kebanyakan nih hujannya, apa cuma minta dikit aja loh kita." Akhirnya Nabi mengangkat tangannya lagi berdoa, untuk lihat doanya Nabi ya. "Ya Allah, di sekeliling kami, bukan di atas kami." Artinya Nabi itu juga mengharapkan kesuburan tanah-tanah di sekeliling Madinah. Jadi nggak cuma di Madinah aja. Yang mana kalau hujan-hujan terus di Madinah, sampai banjir kan Madinahnya, dan itu bisa tanamannya juga mati gitu, apa gunanya. Akhirnya tiba-tiba awannya itu pada mencar gitu di sekeliling Madinah, dan tetap hujan di sekeliling Madinah beberapa hari gitu. Jadi nggak yang tiap hari hujan juga. Dan hujan yang tadi seminggu di atas Madinah itu membuat tanahnya subur sampai beberapa waktu ke depan. Jadi hujan yang dimintakan Nabi itu membawa kesuburan bagi tanah di Madinah. Itu juga salah satu mukjizat Nabi yang disaksikan langsung oleh Anas bin Malik. Terus lagi ada, mungkin ini ya salah satu keistimewaan dari Anas sendiri. Jadi beberapa sahabat itu pernah bersaksi mungkin bahasanya, atau pernah yang ngomong lah. Contohnya tuh ada Abu Hurairah, itu pernah ngomong juga, kalau kalian pengen ngeliat gimana Nabi sholat, lihatlah sholatnya si Anas. Jadi ini nggak cuma cara gimana Nabi takbir,
Nabi ruku, Nabi naruh tangan di sini, Nabi sujud itu enggak, bahkan sampai bacaan, nada, suaranya itu mirip juga sama Nabi Muhammad. Jadi kalau kalau kamu sholat di belakang Anas itu kayak kamu ngelihat lagi sholat di belakang Nabi. Jadi nggak cuma gerakan-gerakannya tadi, bahkan rukuknya berapa lama, sujudnya berapa lama itu udah plek sama kayak Nabi Muhammad gitu. Bahkan uh, ada sahabat sendiri yang ngomong kalau Anas itu sholat tahajud sampai kakinya berdarah. Ada yang ngomong cuma bengkak aja, tapi ada yang ngomong sampai berdarah. Kira-kira belajar dari mana Anas kayak gitu? Kan belajar dari Nabi, yang setiap hari ketemu Nabi. Ini juga ya salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Anas sih. Terus juga tabiat. Tabiat itu apa ya? Kebiasaan mungkin ya. Ini kebiasaan ketika seseorang suka dengan orang lain. Asik. Kalau kita kan lagi masa-masanya jatuh cinta mungkin ya. Nah, Anas di umur segitu, masih remaja, di bawah 20 tahun, itu dia itu jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, salah satu tabiat atau kebiasaan yang tidak kita sadari ketika kita suka dengan orang, itu kita akan berusaha untuk mengikuti orang itu. Mungkin kalau kita sama orang ya, orang itu suka suka apa ya, suka belajar fikih misalnya, akhirnya kita juga belajar fikih, atau orang itu suka ngomongin sejarah, kita ngomong belajar sejarah, atau orang itu tuh pintar banget suka belajar, kita juga belajar mungkin, atau Allah alam orang itu suka mancing, kita ikut mancing mungkin, atau orang itu suka apalah, kita akhirnya berusaha untuk mengimbangi mungkin agar ya kita tuh bisa sefrekuensi mungkin ya sama orang yang kita suka. Nah, si Anas juga di umur segitu jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Anas tuh pernah ikut Nabi ke salah satu rumah kaum Ansor yang tadi aku ceritain, bahwa Nabi itu sering ke rumah kaum Ansor kan, satu-satu dikunjungin. Nah, suatu ketika Nabi masuk ke rumah Ansor tuh disuguhi oleh sup pumpkin tuh apa ya? Sup labu mungkin ya. Sup labu gitu kan. Nah, di sup itu ada bijinya kan, dan Nabi itu suka banget sama biji labu. Sampai akhirnya mulai detik itu pertama kali Anas melihat Nabi suka banget makan biji labu, mulai detik itu juga Anas jadi suka sama biji labu. Jadi Anas tuh nggak cuma ngikutin cara jalan Nabi, cara berperilaku Nabi, cara berkomunikasi segala macam, enggak, sampai makanan kesukaan, minuman kesukaan juga Anas berusaha untuk suka, dan Anas juga ternyata suka gitu loh secara nggak langsung. Jadi ketika ngeliat Nabi, Nabi kok lahap banget ya makan sup si labu tadi. Anas juga nyoba, oh ya kayaknya enak ya. Akhirnya terbangun sugesti bahwa, wah aku suka sama sup labu, suka sama biji labu. Akhirnya dia juga lambat laun suka beneran sama biji labu, sama kayak Nabi Muhammad suka dengan biji labu gitu. Anas juga yang pernah ngomong bahwa, ini di lain cerita ya, Anas tuh pernah ngomong, ya Rasulullah, aku ini kan pembantu kecilmu nih, aku sering ikut sama kamu. Nanti kalau di padang mahsyar, mintakan ampun kepada aku ya. Terus bayangin aja orang kayak Anas yang udah plek-plekannya Nabi, minta doain untuk minta ampunan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah tuh ngomong, santai aja Unais, nanti aja Anas kecil, nanti aku akan membantumu. Terus Anas tuh masih resah, walaupun sudah dibilang bahwa nanti bakal aku doain kok, santai aja segala macam. Anas masih resah nih. Terus Anas ngomong, ya Rasulullah, nanti kalau di padang mahsyar di mana ya aku bisa nyari kamu. Terus Rasulullah jawab, cari aja di Sirot. Ya, kalau nggak ada ya Rasul, cari aja di mizan, di timbangan itu. Kalau nggak ada lagi ya Rasulullah, cari aja di telaga, river ya, telaga. Dan ya semoga kita bisa bersama dengan Nabi, minum dari telaga Kausarnya Nabi ya. Terus Anas juga masih resah nih, kalau nggak ada ya Rasul, udah nah santai aja Unais, kalau aku pasti ada di 3 tempat itu yuk. Ntar kalau nggak ketemu di 2 tempat, ada satunya aku pasti ada di 3, salah satu dari 3 itu. Dan kalau udah ketemu nanti kita bareng-bareng yuk jalan ke hadapan Allah, nanti kamu bareng sama aku aja, santai aja lah pokoknya gitu. Bayangin Nabi ngomong kayak gitu ke anak kecil, yang mana mungkin kita susah payah ya untuk mendapatkan syafaat Nabi, tapi Anas jadi ngomong langsung sama Nabi gitu loh, ketemu langsung tuh ngomong aja gitu, langsung nagih anggapannya. Nah, Anas juga sendiri yang ngomong bahwa dia tuh nggak punya apa-apa untuk dipersiapkan ke alam berikutnya selain rasa cintanya kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi bayangin Anas yang dibilang sholatnya mirip sama Nabi, tahajudnya sampai bengkak,
dia sendiri ngomong kalau dia tuh nggak punya apa-apa selain rasa cintanya kepada Nabi. Jadi berharap banget mendapat syafaatnya Nabi di hari kiamat. Ini masuk ke hari kematiannya Nabi juga ya. Ini hari meninggalnya Nabi, hari wafatnya Nabi itu memberikan efek yang berbeda-beda kepada para sahabat. Kayak yang paling terkenal tuh Umar. Pertama kali dengar ada yang ngomong Nabi meninggal, Umar kan diceritain langsung menghunus pedangnya gitu kan. Siapa yang berani ngomong kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, aku penggal kepalanya, kan Umar ngomong kayak gitu. Terus ada juga cerita tentang Bilal ketika mendapat kisah bahwa Nabi, kabar bahwa Nabi itu sudah meninggal. Bilal tuh saking sakit hatinya ya gimana, orang Bilal merupakan muazin pribadinya Nabi gitu kan. Saking sakit hatinya tuh dia tuh nggak bisa tinggal di Madinah lagi gitu. Bilal tuh ngomong, nggak ada tempat, nggak ada sudut di Madinah yang kalau aku ngelihat, aku lewatin itu nggak ngingetin aku sama Rasulullah. Jadi kayak di tempat A, di tempat B, di pasar, di masjid, di rumah siapa, atau di tempat duduk mana, tempat nongkrong mana, pohon kurma, tempat duduk atau apa, itu bilang ngomong semua itu kalau aku ngelihat itu ngelihat kenangan aku sama Nabi. Aku nggak bisa lagi tinggal di Madinah, nggak kuat aku tinggal di Madinah. Sampai akhirnya Bilal sendiri pun pindah dari Madinah, keluar dari Madinah, nggak tinggal lagi di Madinah. Nah, gimana soal Anas yang dari bangun tidur pertama kali yang dilihat adalah senyumnya Nabi, ikut Nabi kemanapun ia pergi. Anas sendiri cerita waktu itu, ini kisah kematiannya Nabi ya. Waktu itu tuh ceritanya Anas lagi sholat di belakang Abu Bakar. Jadi Abu Bakar lagi mimpin sholat, lagi imamin sholat itu. Tiba-tiba Nabi tuh ngintip dari korden, dibuka kordennya ya. Mungkin zaman dulu mungkin cuma kotak lubang itu sama kain kan, itu dibuka, nggak ada jendelanya gitu, nggak ada kacanya. Nah di hari itu Nabi itu ngintip dari korden di masa dimana Nabi itu sudah nggak bisa berdiri lagi saking udah tua dan sakit ya. Mungkin ada beberapa yang ngomong kalau Nabi itu diracun kan sebelumnya. Jadi intinya Nabi itu udah nggak bisa berdiri, tapi di saat itu lagi sholat, Allah alam sholat apa, mungkin zuhur atau apa, Nabi itu ngintip berdiri ngelihat ke sahabatnya, senyum aja gitu. Dan Anas itu ngomong bahwa ini adalah senyum terindah yang pernah ia lihat selama ia hidup. Bahkan beberapa sahabat lain juga berkata demikian. Itu senyumnya Nabi paling indah tuh di momen itu ketika mereka lagi sholat. Terus Nabi ngintip lagi senyum ngeliatin sahabatnya, ih ini umatku ya, aku udah susah payah, banyak cobaan, itu akhirnya Islam bisa segede ini. Mungkin Nabi ngomong kayak gitu ya dalam hati. Nah itu godaan bagi para sahabat yang lagi sholat. Jadi antara fokus sholat atau ngelihat ngintip Nabi lagi senyum gitu loh. Kan itu ya suatu momen yang gak bisa diulang. Sampai Abu Bakar sendiri yang lagi ngimamin, itu Abu Bakar mundur ke saf pertama, berharap bahwa Nabi itu datang mau imamin kita, imamin orang-orang itu lagi sholat jamaah itu. Tapi Nabi akhirnya ngeliat Abu Bakar kayak gitu, Nabi memberikan isyarat bahwa gini, apa ya, mungkin lanjutin aja sholatnya, aku nggak bakal ke sana kok. Jadi Abu Bakar maju lagi lanjutin sholat tadi. Nah, setelah Nabi ngasih isyarat itu, Nabi menutup kordennya tadi. Yang ini merupakan apa ya? Ini mungkin sedikit disclaimer dulu bahwa mungkin tempat sholatnya itu karena pada jamaah ngadep sana misalnya ya. Mungkin rumahnya Nabi tuh di sini. Jadi sahabat tuh bisa ngintip kalau Nabi tuh lagi senyum atau apa gitu. Jadi ngelihatnya enggak yang ke belakang gitu, enggak, tapi ngelihat ke pandangan serong aja gitu. Jadi kelihatan kalau Nabi lagi itu. Dan itu adalah kali terakhir di mana para sahabat melihat Nabi Muhammad masih hidup. Karena setelahnya Nabi Muhammad itu langsung meninggal. Bayangin ini perjalanannya Anas ya. Dari kegembiraan pertama kali diserahin ke ibunya ke Nabi Muhammad, yang mana Anas masih kecil umur 9 atau 10 tahun, yang Anas pun nggak tahu ini orang siapa, kok ibuku nyuruh aku tinggal sama dia gitu kan. Terus akhirnya masa remajanya penuh kegembiraan. Dari umur 9 atau 10 sampai 20 itu sama Nabi terus, bahagia terus rasanya ya. Dan harus diakhiri dengan perpisahan manis, senyuman paling indah yang pernah dilihat oleh para sahabat masa itu. Anas di sini ngasih POV ya, ngasih sudut pandang yang unik karena beliau ini ngasih sudut pandang sebagai seorang keluarga, anaknya Nabi, anggapannya anak angkat mungkin bisa dibilang. Karena beberapa sahabat lain kan memberi apa ya, pandangan, sudut pandang bahwa Nabi sebagai seorang sahabat, Nabi sebagai seorang pemimpin gitu kan, sebagai teman ngobrol sesama seumuran itu. Tapi Anas ini ngasih POV bahwa Nabi itu sebagai seorang ayah mungkin ya. Jadi bagaimana cara Nabi nge-treat
cara Nabi memperlakukan kepada anak-anak itu POV yang mungkin bisa dibilang sangat istimewa. Dan beliau juga turut serta dalam penguburannya Nabi Muhammad. Jadi ketika penguburan Nabi kan dia termasuk salah seorang sahabat yang ikut turun ke liang lahat untuk terima Nabi dari atas itu kan, turun sampai meletakkan ke tanah. Itu mereka tuh para sahabat yang ikut serta memegang Nabi di bawah itu nggak rela untuk melepaskan Nabi di pegangannya itu sampai tangan mereka mati rasa. Bayangin saking lamanya mereka ngelihat Nabi gitu ya di kain kafan gitu. Dilihat aja sampai tangan mati rasa, sampai hatinya tuh kayak nggak rela banget tuh saking hatinya ngelihat kekasihnya sendiri pergi meninggalkan dunia. Sampai akhirnya ceritanya itu ada Fatimah, anaknya Nabi datang. Fatimah itu nangis mungkin ya, saking frustasinya beliau tuh teriak ngomong gitu. Kalian tega meletakkan tanah di atas wajah ayahku sendiri, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saking frustasinya si Fatimah ditinggal oleh ayahnya, dia ngomong ke para sahabat yang di bawah tuh ngomong kayak gitu. Akhirnya si Anas nih ngelihat Nabi selama 10 tahun terakhir hidupnya, dari pagi ngeliat senyumnya sampai ngelihat wajahnya sudah di kain kafan itu Anas ngeliat sendiri. Akhirnya Anas pun ngomong kepada Fatimah, kita juga gimana ya, harus menolak perasaan kita. Kita juga nggak rela, nggak bisa ngelepas kepergian Nabi Muhammad. Tapi ini ada takdir Allah. Allah sendiri yang lebih rindu kepada Muhammad dibanding kita. Akhirnya Fatimah yang tadi nangis frustasi itu pergi sambil nangis dari kuburan itu. Saking nggak teganya ngelihat ayahnya sendiri dikubur. Dan dari momen penguburan Nabi itu Anas merasa hampa, nggak tahu mau ngapain karena biasanya setiap hari bantuin Nabi kemana Anas ngikut. Ya tiba-tiba orangnya tuh menghilang, jadi Anas nggak tahu mau ngapain. Selama beberapa hari dia bingung, tapi dia tuh tiba-tiba keinget bahwa Nabi itu dulu pernah bilang kalau barang siapa yang melihatku di mimpi, maka ia juga telah melihatku. Karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai bentuk fisikku. Jadi kan Nabi pernah berkata itu, dan gimana orang tahu kalau yang di mimpinya itu Nabi? Kita bisa baca dari ya itu tadi kitab Syama'il Muhammadiyah atau beberapa riwayat-riwayat lain yang menggambarkan fisiknya Nabi Muhammad. Dan tentang melihat Nabi di mimpi ini tidak di patokannya tuh bukan keimanan seseorang. Semakin berimannya seseorang, semakin gede chance atau kesempatannya untuk melihat Nabi di mimpi itu enggak. Jadi itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena enggak banyak sahabat yang mendapat kesempatan untuk melihat Nabi di mimpi. Jadi walaupun sahabat itu sudah ketemu Nabi, beriman banget sama Nabi, itu enggak semua sahabat mendapatkan hal seperti itu. Tapi ini merupakan salah satu kemuliaan dari Anas bahwa semenjak Nabi meninggal itu, sejak penguburan itu, malamnya dan malam seterusnya Anas diberi karunia oleh Allah untuk melihat Nabi sepanjang malamnya sampai ia mati. Bayangin, dari Anas yang dari kecil, dari umur 9-10 tahun ketemu Nabi, ngeliat langsung. Nabi meninggal dikiranya bakal kehilangan Nabi, nggak pernah ketemu lagi, tapi ketemu terus di mimpi setiap malamnya. Itu kalau aku jadi Anas mungkin setiap malam aku bakal tidur cepat, atau mungkin dari pagi sampai malam terusan itu aku tidur terus biar ketemu Nabi mungkin ya kalau kita ya. Karena ya itu adalah salah satu kemuliaan dari Anas bin Malik sendiri sebagai salah seorang pembantu Nabi. Tapi sayang beribu sayang, di akhir hayatnya beliau kan pergi ke Basro. Basro itu di mana ya sekarang ya? Di Irak mungkin kalau sekarang. Jadi beliau itu menghabiskan waktunya di Irak untuk setiap hari kerjaannya Anas itu datang ke masjid atau majelis ilmu untuk membicarakan mengenai Rasulullah. Jadi Anas tuh setiap hari itu nyeritain tentang Rasulullah, nggak bosan-bosan. Padahal Anas sama Rasulullah itu cuma bareng selama 10 tahun. Tapi umurnya Anas dari umur 10 sampai 20 sama Rasulullah. Rasulullah meninggal, Anas itu kan sampai umur 100 tahun ya, 103 ya. Nah, selama 80 tahun hidupnya, Anas tuh menceritakan kejadian 10 tahun bersama Rasulullah. Jadi Anas tuh dari mungkin di waktu sore atau duha mungkin Anas tuh ke masjid nyelain tentang Rasulullah. Rasulullah tuh sering gini loh, dulu sama aku gini nggak bosan-bosan sampai akhir hayatnya. Namun karena semua orang itu pernah diuji oleh Allah,
akhirnya Anas itu di akhir hayatnya beliau diuji oleh Allah. Ada seorang jenderal perang pada masa siapa ya? Setelah khalifah itu Muawiyah. Setelah Muawiyah atau Abbasiyah, aku agak lupa. Itu Anas diuji bahwa kan itu ada dari golongan Khawarij ya, yang mengatakan bahwa Aisyah telah berzina atau Fatimah seharusnya Ali yang menjadi khalifah. Itu ada salah satu jenderal perangnya yang mempermalukan si Anas. Jadi Anas tuh kan membela dari garis keturunan Nabi banget tuh. Tapi ngelihat ada orang yang bertumpah darah di atas nama Rasulullah, di atas agama Islam, mengatasnamakan Islam, beliau tetap berada di sisi dari kebenaran. Nah, pernah suatu saat jenderal perangnya ini datang ke Anas, diajak, Anas coba ke sini ke lapangan sama aku, mungkin ke tengah lapangan. Akhirnya dipermalukan, kamu kan yang kemarin ngedukung si A, ngedukung si B yang menentang aku, orang-orang itu sudah aku bunuh, sekarang nih pakai nih. Akhirnya Anas dikasih mungkin apa ya, lambang. Kalau mungkin kalau kita waktu SD itu dulu dikasih ini, aku telat, aku bolos atau apa gitu ya, mungkin Anas juga dikasih kayak itu. Akhirnya Anas dipermalukan di depan umum, tapi Anas tuh nggak ngebalas sama sekali karena beliau berprinsip bahwa kalau aku ngebalas sama aja aku balas dendam. Akhirnya rantai ini tidak pernah terputus. Saya Anas tuh memilih untuk diam aja, dipermalukan seperti itu, sampai akhirnya dia ngesuratin rajanya singkatnya tuh rajanya mengirim surat ke si pemimpin tadi, si pemimpin panglima perang tadi. Akhirnya panglima perangnya minta maaf ke Anas. Ya Anas tuh itu cuma sehari tuh, dan mungkin siang ya dikasih itu ya, dipermalukan. Mungkin besoknya itu udah langsung dikirim surat. Akhirnya panglima tadi minta maaf sama Anas. Anas tuh nggak yang dendam banget ya, habis itu cerita, oh, kemarin aku diginiin loh sama si itu, si A atau si B itu. Enggak, Anas tuh nggak gitu. Jadi Anas tuh setelah menerima apa si tadi penghinaan tadi, Anas datang ke majelis tetap nyeritain Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Anas tuh sama sekali nggak mengungkit kisah kejadian itu. Sampai di akhir hayatnya Anas tetap berusaha untuk menceritakan betapa baiknya Rasulullah SAW. Ya mungkin itu aja dari aku yang mungkin bisa kita ambil pelajaran, bahwa bagaimana kita bisa apa ikhlas dalam menuntut ilmu. Ibu kita nyuruh mondok misalnya, atau ibu kita nyuruh kuliah ngerantau, itu kita ikhlas saja dikasih jalan untuk belajar ilmu agama. Atau ketika kita diberi kesempatan untuk meneladani seseorang yang kita kagumi, atau mungkin di sini ada guru ngaji atau ustadznya kita atau kiainya kita kagumi saja sebatasnya, seperlunya, karena takutnya kita berlebihan dalam me, apa ya, memberi memberi apa ya, spot, memberi tempat di hati kita kepada guru kita. Karena kan tetap hati kita tuh perlu dipenuhi dengan Islam dan Allah saja, dan Nabi Muhammad. Jadi kita seperlunya saja untuk mengimani, untuk memberi tempat kepada guru-guru kita. Tapi tetap saja kita harus mengambil pelajaran dari para guru-guru kita. Lalu pelajaran untuk ya bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan anak-anak. Mungkin kalau kita sebagai anak-anaknya, dari sisi poinnya Anas tadi, point of view-nya Anas, kita sudah melihat kan Anas tuh diperlakukan seperti ini, Anas kayak gini gini gini. Tapi dari Rasulullah sendiri, kalau kita mungkin kedepannya punya anak atau apa, kita harus belajar sabar segala macam. Ya mungkin itu yang bisa aku sampaikan di sini. Aku kembalikan kepada moderator lebih dahulu. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khairan katsira atas materi dan ilmu yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh bisa melalui on mic, kita batasi 2 penanya, dan bisa melalui menulis di kolom komentar, kita batasi 3 pertanyaan. Untuk bertanya melalui on mic, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, nanti moderator akan mempersilahkan untuk bertanya. Baik, ini sudah ada yang mengangkat tangan. Anda persilakan kepada calon mayat untuk menyampaikan pertanyaannya. Pak Doni. Apa yang sudah saya kirim lewat chat? Terima kasih.
Baik. Baik, Ana beralih ke pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, dari calon mayat. Jadi bagaimana cara pemateri menanggapi perbedaan versi cerita antara Anas bin Malik dengan sumber-sumber sejarah lain yang mencatat peristiwa yang sama? Dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa riwayat Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi Muhammad benar-benar dapat dipercaya secara historis? Kepada yang terhormat, Ustadz Dafa Pasha Al-Ghifari dipersilahkan. Tafadhol masykurah. Nah, bismillah, sebelumnya aku agak nggak enak nih dipanggil Ustadz, jadi panggil Kak aja mungkin ya, karena mungkin ilmuku belum sejauh itu bisa dipanggil Ustadz. Nah, untuk menanggapi bagaimana kita memastikan ya, mungkin ya lebih ke memastikan cerita yang benar tuh yang mana, Anas yang ini apa Anas yang ini gitu. Dari sisi belajar sejarah sendiri itu kita dipersilahkan untuk mengambil beberapa versi, bahkan kita dibolehkan untuk mengambil riwayat-riwayat yang doif misalnya, karena takutnya ada beberapa cerita sahih yang terputus. Seperti misalnya ada cerita mengenai Islamnya Umar. Itu kan kita yang terkenal itu, oh Umar lagi menuju ke rumah Nabi, terus lewat rumah adiknya lagi baca Quran, Umar marah-marah, habis itu pengen melihat apa yang dibaca, ketemu Nabi itu kan. Nah itu setelah wallahu alam ya, setelah saya belajar, itu beberapa cerita itu tuh merupakan cerita yang doif. Cerita sebenarnya tuh ada kalau nggak salah ya, ceritanya lebih nggak terlalu seru sih. Jadi Umar itu lagi duduk-duduk sama para pembesarnya Quraisy, terus ngeliat Nabi lagi sholat gitu kan. Habis itu ada yang ngomong, coba siapa yang berani ngelempar si perut si apa usus sapi ini ke Nabi, tak kasih hadiah gitu. Ini ada yang ngelempar, terus ususnya dilempar ke Nabi, habis itu mereka ketawa gitu kan. Habis itu ada yang lagi nyembelih nih. Di sana kan dulu ini ya, ceritanya tuh mereka biasa untuk mempersembahkan hewan kepada dewanya mereka. Jadi ada yang lagi nyembelih sapi, anak sapi mungkin, atau anak sapi. Terus ada suara dari anak sapi itu bahwa la ilaha illallah, keras banget sampai orang-orang ini penasaran suaranya dari mana. Akhirnya Umar datang tuh, mana ya suaranya, akhirnya ketemu suaranya dari anak sapi itu suaranya. Akhirnya dari situ Umar datang ke Nabi untuk mengucapkan syahadat. Nah itu kan ada dua versi cerita, yang mana lebih populer itu bahwa si Umar tuh ketemu adiknya tadi yang lagi baca surah, aku lupa surah apa ya. Nah, untuk dalam belajar sejarah sendiri, kita bisa diperbolehkan untuk mengambil versi manapun yang selama itu tidak menyeleweng dari inti sejarah itu sendiri. Kayak tadi, intinya kan Umar masuk Islam, walau alam caranya gimana, itu kan berbeda-beda. Karena di setiap masing-masing cerita itu, riwayat itu, versi itu, kita bisa mendapat ibroh dari pembelajaran masing-masing. Itu hanya berlaku pada disiplin ilmu sejarah aja ya. Jadi kalau di fikih dan akidah itu kita nggak bisa pakai konsep yang sama, karena ya fikih dan akidah itu harus murni, kita harus benar-benar pakai kisah yang sahih, yang pasti benar adanya. Kita nggak bisa pakai versi-versi lain, kecuali kita ngomongin tentang beberapa Imam Syafi'i, Imam Hambali itu apa ya bahasanya, aku lupa. Ya itu pokoknya kita mungkin bisa mengambil dari pendapat mazhab, astagfirullah. Nah, kita bisa mengambil mazhab-mazhab itu, yang mana mazhab itu pun sendiri walaupun berbeda-beda versinya, itu tetap mengerucut kepada Nabi Muhammad sendiri. Jadi itu sudah dipastikan kebenarannya mazhab-mazhab tadi, yang 4 mazhab besar itu. Nah, itu mungkin cara menyikapi versi sejarah yang beda. Dan untuk memastikan bahwa Anas sebagai pembantu ini, itu sebenarnya itu juga kata yang aku pilih untuk memudahkan kita memahami cerita si Anas bin Malik. Karena sebenarnya di riwayatnya itu Nabi nggak pernah sekalipun, walau alam ya, yang aku tahu, Nabi nggak pernah sekalipun kayak nyuruh Anas, Anas sana cuci piring, Anas sana nyapu, itu nggak pernah. Jadi pembantu di sini lebih ke asisten pribadi yang menemani Nabi Muhammad kemanapun ia pergi. Mungkin itu yang dia cara menyikapi pembantu Nabi itu yang benarnya tuh pembantu gimana, karena Nabi itu punya banyak pembantu.
Jadi dan dalam Islam pun diperbolehkan untuk memiliki pembantu. Karena dulu zamannya budak kan, apalagi Fatimah pernah minta budak segala macam. Tapi ngomongin yang intinya, Nabi itu pernah punya pembantu. Pembantu kalau Nabi ngurusin kudanya mau perang itu beda sendiri pembantunya. Bodyguardnya Nabi itu beda sendiri. Itu banyaklah pembantunya Nabi. Jadi mungkin itu yang bisa disikapi dari Anas bin Malik sebagai pembantu. Mungkin lebih ke asisten pribadi. Jadi bukan pembantu rumah tangga yang kayak kita pikirkan sekarang. Wallahu a'lam. So, lanjut ke moderator. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, ini ada yang mengangkat tangan. Ana persilakan kepada Ukhti Tri Hidayati Utami untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin si Mbak Tri ini nanyanya langsung dari chat aja mungkin ya. Assalamualaikum. Soalnya aku baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara bertemu dengan Nabi dalam mimpi walaupun bukan termasuk ahlul bait? Ini kali lagi aku nggak enak banget dipanggil Ustaznya, jadi panggil Kak aja mungkin ya. Bagaimana cara bertemu Nabi walaupun bukan ahlul bait, bukan dari garis keturunan Nabi, bukan Habib sendiri. Aku lupa ya di surah apa, tapi di hadis itu sendiri kan banyak tafsirnya ya. Yang kalau nggak salah dari tafsir, aku lupa dari Jalalain kalau nggak salah. Hadis itu sendiri yang aku bilang bahwa barang siapa yang melihatku, bahwa sungguhnya ia telah melihatku. Barang siapa yang melihatku di mimpi, sungguhnya ia telah melihatku. Nah, hadis itu disikapi oleh para ulama bahwa kita tidak ada syarat khusus untuk bisa melihat Nabi. Jadi bukan yang kadar keimanannya sekian, atau kamu dari keturunan Nabi ya ahlul bait, atau kamu ya nggak ada syarat khusus bahwa kamu adalah seorang ahlul bait atau tingkat imannya sekian untuk bisa mimpi ketemu Nabi, karena itu murni dari anugerah dari Allah. Jadi kita beneran, Allah alam, selama yang aku pelajari aku belum pernah melihat kiat-kiat cara bertemu Nabi di mimpi, itu belum pernah dari para ulama. Dan ya dari situ kita bisa menanggapi bahwa cara ngelihat Nabi itu murni dari pemberian Allah, sama kayak hidayah Allah. Kita nggak bisa maksa orang untuk masuk ke Islam, karena itu murni dari hidayah Allah. Itu bisa kita sikapi dengan hal yang sama ketika kita ingin bertemu melihat Nabi di mimpi. Karena buktinya sendiri nggak banyak. Aku belum baca riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat itu dipertemukan Nabi dalam mimpi selain kisahnya Anas bin Malik ini. Allah mungkin itu kurangnya ilmuku, tapi intinya nggak semua sahabat bisa mimpi ketemu Nabi, padahal mereka sendiri hidup sezaman dengan Nabi, berperang sama Nabi, tahu susahnya Nabi ketika menyebarkan ilmu agama atau menyebarkan Islam. Jadi intinya kita tidak bisa mengusahakan ini, sama kayak orang-orang dulu kaum Yahudi yang mengusahakan pengen menjadi nabi. Jadi kan dulu ada yang cerita bahwa pendeta itu pengen jadi nabi yang nggak pernah turun dari kuilnya segala macam. Yaitu sama, murni dari pemberian Allah. Jadi kita nggak bisa mengusahakan. Allah alam, semoga kalaupun kita tidak bisa bermimpi dengan nabi di dunia, insya Allah kita akan bertemu dengan nabi di akhirat nanti. Allah alam soal. Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, Ana ke pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Rifka Hamidah. Assalamualaikum, Ana izin bertanya, bagaimana cara meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Pada yang terhormat Kak Dava, dipersilakan untuk menjawab. Tafadhol masykurah. Baik, terima kasih nih udah manggilnya Kak sekarang, asik, enak. Biar nggak terlalu jauh lah gapnya. Kita juga sama-sama seumuran mungkin kan. Cara meneladani sikap Rasulullah, tentunya kita harus tahu sikap Rasulullah tuh kayak gimana aja, apa aja yang pengen kita teladani. Kan nggak mungkin kita semuanya bisa mengikuti Rasulullah, kita nggak mungkin aja ada orang yang bisa tahajud sampai kakinya bengkak mungkin kan kalau mereka imannya kuat. Tapi yang pertama kita harus tahu dulu mana sih yang lebih cocok dari sifat Rasulullah itu kita. Jadi nggak semua kita langsung ambil, oh aku pengen jadi Rasulullah dalam segala aspek. Nggak mungkin juga kita menjadi yatim piatu kan, nggak mungkin juga. Nah jadi ambil sikap-sikap yang mungkin bisa kita contoh, dan
tentunya cara meneladaninya adalah dengan mencontoh Nabi. Ya, seperti Nabi katakan bahwa barang siapa yang mengikutiku maka ia akan bersamaku di surga. Atau dari riwayat lain mengatakan bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia akan dibangkitkan sesuai dengan kaum itu. Jadi kalau kita berusaha mengikuti Rasulullah, setidaknya berusaha aja, karena sahabat pun sendiri imannya naik turun. Bahkan ada sahabat yang ini waktu itu kalau nggak salah dari Arab Badui, yang dia tuh nggak dapat ghanimah harta rampasan perang. Akhirnya dia nyuri harta rampasan perang karena hartanya tuh lumayan banyak gitu kan. Jadi iman sahabat pun bisa naik turun. Tapi setidaknya mereka berusaha untuk mengikuti Nabi. Jadi kita juga diusahakan untuk bisa mengikuti sifat-sifat Nabi yang bisa kita tiru. Mungkin dari kedermawanannya atau dari cara Nabi ngetrit anak-anak. Allah alam bisawab. Mungkin seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, anak ke pertanyaan selanjutnya dari akhir Rizky Arya Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir, Ana izin bertanya, berapa lama Anas bin Malik melayani Rasulullah? Pada yang terhormat, Kak Dafa dipersilakan untuk menjawab. Tafadhol masykur. Baik, untuk lamanya Anas mengabdi ya. Anas ya melayani Rasulullah itu dari riwayat-riwayat yang aku baca, insya Allah ulama sepakat bahwa Anas itu mengabdi selama 10 tahun. Namun untuk umurnya sendiri ada perbedaan pendapat. Ada yang dari umur Anas 9 sampai 19 tahun, ada yang umur Anas 10 sampai 20 tahun. Wallahu a'lam. Tapi ulama sepakat bahwa Anas mengabdi dengan Rasulullah, melayani Rasulullah selama 10 tahun di masa remajanya sampai Rasulullah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas semua jawaban yang telah disampaikan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka Ana akan beralih ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian closing statement. Kepada yang terhormat Kak Dava Pasha Al-Ghifari dipersilakan untuk menyampaikan kata-kata motivasi atau nasihat untuk kita semua. Tafadhol masykurah. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, di mana kita malam ini sudah belajar bareng mengenai kisahnya Anas bin Malik, yang bisa kita contoh karena beliau adalah salah seorang sahabat yang diceritakan seumuran dengan kita, masih remaja. Dari banyak kisah yang kita bacakan tadi, semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini, dan semoga di kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa membahas mengenai sahabat-sahabat lain mungkin yang bisa kita ambil pelajarannya. Atau jika pun kita tidak membahas sahabat, mungkin bisa membahas yang lain, atau teman-teman di sini bisa melihat beberapa video kecil-kecilan yang aku buat di Instagramku sendiri, sosial mediaku, yaitu sebagai jembatan aja untuk kita mudah belajar ilmu agama dengan cara yang menarik. Aku berusaha untuk menyampaikan itu secara menarik dengan style yang menarik agar kita tidak bosan, karena belajar agama itu kan identik dengan kaku, harus duduk belajar, dengerin, nunduk, nyatet gitu kan. Nah, emang nyatet itu perlu, cuma kita harus membungkusnya dengan baik. Dan semoga teman-teman di sini istiqomah dalam belajar ilmu agamanya, karena masih muda semua, ataupun sepanjang hidup kita juga kita diwajibkan untuk belajar ilmu agama karena agar tidak tersesat di umur akhir nanti. Dan semoga teman-teman di sini yang dari SHS sendiri, sahabat Hijrah Seiman, bisa memberikan kesempatan-kesempatan lain untuk teman-teman yang lain untuk mengisi atau untuk belajar bareng. Semoga ini menjadi apa ya, cara atau cara kita menuju ke surga bareng-bareng dengan teman-teman semua. Dan jangan bosan-bosan belajar agama aja lah. Mungkin itu aja dari aku. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khairan katsira atas motivasi dan nasihat yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian doa. Kepada yang terhormat Kak Dava Pasha Al-Ghifari dipersilakan untuk memimpin doa penutup kegiatan sharing pada malam hari ini. Dan Afwan Kak untuk mendoakan juga saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi mereka dimanapun mereka berada. Pada yang terhormat Kak Dava Pasha Al-Ghifari dipersilakan. Tafadhol masykurah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya izin untuk berdoa dalam bahasa Indonesia saja karena agar lebih dimudahkan untuk memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudara kita di Palestina, Allahumma surna ala muslimin fi Palestina wa fi Myanmar wa fi Irak, juga banyak saudara-saudara kita yang sedang mengalami penindasan selain dari Palestina. Di Myanmar juga kita mendengar kabar ada saudara-saudara kita dari Rohingya yang sampai nyasar ke Indonesia. Ya, semoga Allah cepat memberikan kemenangan bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Semoga kita semua bisa bertemu nanti di surganya Allah, bersama-sama berjalan di belakang barisannya Rasulullah SAW. Dan semoga teman-teman di sini dimudahkan dalam belajar ilmu agama, dimudahkan dalam segala urusannya dalam dunia maupun akhirat. Semoga Allah meringankan beban-beban semua teman-teman yang join di sini atau teman-teman yang kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kesabaran, keistiqomahan, semangat, tuntunan, serta keberkahan terhadap perjalanan hidup kita semua. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai saudara muslimin sampai kita mengucapkan syahadat terakhir di penghujung hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, berakhirnya lantunan yang telah dilangitkan, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih Ana sampaikan kepada Kak Dafa Pasha Al-Ghifari yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Ucapan terima kasih Ana sampaikan kepada seluruh jajaran admin yang telah mensukseskan kegiatan pada malam hari ini. Dan ucapan terima kasih Ana sampaikan kepada seluruh teman-teman yang telah hadir dari awal hingga akhir pada kegiatan malam hari ini. Baik, marilah kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah secara berjamaah. Dan dilanjutkan dengan bacaan doa kafaratul majelis secara berjamaah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ana Risma Mursida selaku moderator pada kegiatan malam hari ini. Apabila ketika Ana memandu kegiatan dari awal hingga akhir terdapat kesalahan dari perkataan baik yang Ana sengaja maupun yang tidak Ana sengaja, Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin pamit duluan ya. Terima kasih semuanya. Jazakallahu khair.